Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Agung Saputro, NIM 2018 101 303 11103. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang lahirnya Muhammadiyah dan profil singkat dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Untuk mempelajari sejarah dan perkembangan Muhammadiyah adalah hal yang paling besar dalam perjalanan perjuangan Islam di Indonesia. Secara garis besar, kita membahas Islam di Indonesia dan umumnya membahas sejarah bangsa di Indonesia. Muhammadiyah merupakan bagian mata rantai umat Islam di Indonesia. Hal ini juga tidak lepas karena Muhammadiyah adalah organisasi Islam pertama yang didirikan oleh Muhammad Darwis atau Kiai Haji Ahmad Dahlan. Didirikan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912. Organisasi Muhammadiyah lahir sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi umat Islam di Indonesia. Umat Islam melakukan ibadah dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tidak lagi murni berdasarkan Al-Qur'an dan tuntunan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah ingin mengajak umat Islam di Indonesia untuk kembali ke tuntunan Al-Qur'an dan hadis secara murni. Perubahan yang dicoba dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan selanjutnya dikenal sebagai pembaharuan pemikiran. Islam yang intinya adalah pemikiran untuk memahami ajaran Islam yang sesungguhnya menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Pergerakan Muhammadiyah tidak hanya berkecimpung di bidang agama saja, tetapi juga di bidang politik, sosial, budaya, dan pendidikan. Kini Muhammadiyah telah berkembang menjadi salah satu organisasi sosial kemasyarakatan atau ormas terbesar di Indonesia. Muhammadiyah saat ini menjadi salah satu ormas yang bisa mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, sangatlah penting mengetahui bagaimana sejarah berdirinya organisasi Muhammadiyah ini, sehingga baik kader Muhammadiyah maupun masyarakat luas bisa memahami bahwa Muhammadiyah itu memiliki sejarah dan perjuangan yang panjang sebelum menjadi organisasi yang besar seperti sekarang ini. Faktor yang menjadi latar belakangi berdirinya Muhammadiyah. Yang pertama adalah faktor subjektif. Lahirnya Muhammadiyah tidak dapat dipisahkan dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, tokoh kontroversial pada zamannya. Sudah sejak kanak-kanak beliau diberikan pelajaran dan pendidikan agama oleh orang tuanya, oleh para guru ulama yang ada dalam masyarakat lingkungannya. Ini menunjukkan rasa keagamaan Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak hanya berdasarkan naluri, melainkan juga melalui ilmu-ilmu yang diajarkan kepadanya. Di kala mudanya, beliau terkenal memiliki pemikiran yang cerdas dan bebas serta memiliki akal budi yang bersih dan baik. Pendidikan agama yang diterimanya dipilih secara selektif. Tidak hanya itu, tetapi sesudah dipikirkan bahwa dalam perenungan dan ingin dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Disinilah yang menentukan Ahmad Dahlan sebagai subjek yang nantinya mendorong berdirinya Muhammadiyah. Adapun juga faktor objektif. Pada faktor objektif terbagi menjadi dua sifat, yaitu sifat internal dan eksternal. Untuk yang faktor objektif yang bersifat internal, ketidakmurnian Islam akibat tidak dijadikannya Al-Quran dan As-Sunnah sebagai satu-satunya rujukan oleh sebagian besar umat Islam di Indonesia. Yang kedua, lembaga pendidikan yang dimiliki umat Islam tidak mampu menyiapkan generasi yang siap mengemban misi khalifah Allah di muka bumi. Yang faktor objektif bersifat eksternal. Semakin meningkatnya kegiatan kristenisasi di tengah masyarakat Indonesia. Yang kedua, penetrasi bangsa-bangsa Eropa, terutama bangsa Belanda di Indonesia. Yang ketiga, pengaruh dalam kegiatan pembaruan Islam yang dipelopori oleh Jamaluddin Al-Afghani. Sekarang saya akan menjelaskan profil singkat dari pendiri Muhammadiyah,
yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau lahir di Yogyakarta 1 Agustus 1868. Nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwis. Ia merupakan anak keempat dari 7 orang bersaudara yang keseluruhan saudaranya perempuan, kecuali adik bungsunya. Pendiri Muhammadiyah ini termasuk keturunan yang ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, salah seorang yang terkemuka di antara Wali Songo, yaitu pelopor penyebaran agama Islam di Jawa. Silsilahnya tersebut ialah Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishaq, Maulana Ainul Yakin, Maulana Muhammad Fadlullah atau Sunan Prapen, Maulana Sulaiman, Ki Ageng Gribik, Demang Jurung Juru Sapisan, Demang Jurung Juru Kapindo, Kiai Ilyas, Kiai Murtadla, Kiai Haji Muhammad Sulaiman, Kiai Haji Abu Bakar, dan Muhammad Darwis atau Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pada umur 15 tahun, ia pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Pada periode ini, Ahmad Dahlan mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharuan dalam Islam. Ketika pulang kembali ke kampungnya tahun 1888, ia berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Pada tahun 1903, ia bertolak kembali ke Mekah dan menetap selama 2 tahun. Sepulang dari Mekah, ia menikah dengan Siti Walidah, anak Kiai Penghulu Haji Fadil, yang kelak dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan, seorang pahlawan nasional dan pendiri Aisyah. Dari perkawinannya dengan Siti Walidah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendapat 6 orang anak, yaitu Johanah, Siraj Dahlan, Siti Busyro, Irfan Dahlan, Siti Aisyah, Siti Zahara. Pada tahun 1909, Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah masuk Budi Utomo, organisasi yang melahirkan banyak tokoh-tokoh nasional. Di sana beliau memberikan pelajaran-pelajaran untuk memenuhi keperluan anggota. Sekian penjelasan mengenai latar belakang lahirnya Muhammadiyah dan profil singkat Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sekiranya saya ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.